Selamat siang Bu. Perkenalkan nama saya Fitri Rafael dengan NIM 12301 dapat dari satu informatika angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari metal dengan topik knowledge activity. Nanti ini saya telah membuat PPT-nya, di mana di sini sesuai yang diminta, eh, yaitu mind map, kategori knowledge, dan dengan tiga knowledge dan tujuh katalog knowledge. Pertama ini adalah mind map-nya, eh, atau gambaran seluruh konsep, di mana mind map ini menggambarkan tiga cabang utama dari knowledge. Di mana cabang yang kiri itu yaitu perspective knowledge, eh, eh, cabang kiri itu adalah perspective knowledge, di mana event di tiga katalog yang tertulis, yaitu principle, guidelines, dan rules. Dalam kanan itu adalah diagnostic knowledge, di mana eh, di tiga katalog yaitu pattern, storage, dan vulnerability. Untuk cabang bawah itu atau historical knowledge, di satu katalog yaitu historical risk. Selanjutnya ini adalah dari eh, tiga kategori dari knowledge-nya. Yang pertama itu adalah prevent, eh, eh, dari prescriptive knowledge, di mana ini adalah pengetahuan yang memberi arahan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari saat membangun perangkat lunak yang aman. Di sini terdapat tiga prinsip, yaitu yang pertama prinsipal atau prinsip aktivitas coding tertinggi, kedua ada guidelines atau rekomendasi level semantik, dan ketiga ada rules atau aturan spesifik level sintaksis. Selanjutnya adalah detect, dan detect di mana adalah diagnostic knowledge, di mana adalah pengetahuan yang membantu praktisi mengenali dan menangani masalah uang yang menyebabkan serangan tawanan, di mana sebabnya itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah attack pattern, satu pola serangan uang yang fluktuatif, kedua adalah exploit, yaitu pemanfaatan kerentanan secara nyata, dan terakhir adalah vulnerability, di mana adalah kelemahan perangkat lunak yang dapat dieksploitasi. Yang terakhir adalah historical knowledge, di mana ini adalah pengetahuan berbasis pengalaman, dari insiden nyata yang mencakup dalam bisnis dan pembelajaran untuk proyek berikutnya, di mana terdapat satu sumber, yaitu historical risk atau risiko berdasarkan riwayat proyeknya. Selanjutnya adalah perbedaan eh, tiga knowledge tadi, di mana dari aspek tujuan, tes event itu bertujuan untuk memandu bangun suasana aman, sedangkan diagnosis itu atau deteksi itu untuk mengenali dan menangani masalah keamanan. Sedangkan historical itu untuk belajar dari insiden nyata. Fokusnya event itu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan detect bagaimana serangan terjadi dan bagaimana mengenalinya. Dan historical adalah learn apa yang terjadi di masa lalu dan dampaknya. Untuk fase SDLC-nya, tes event memiliki fase SDLC requirement, design dan code, sedangkan eh, diagnostik, visi design, code testing dan deployment, sedangkan fase dari historical adalah semua fase dan pendidik sistem. Untuk katalognya, di sini memiliki katalog prinsipal, guidelines, dan rules. Sedangkan katalog diagnostik adalah attack patterns, exploit vulnerabilities, dan historical adalah historical risk. Untuk contoh, untuk perspektif,
Contohnya adalah prinsip least privilege, diagnostik, buffer overflow exploit, dan historical riwayat kasus serangan Heartbleed. Untuk selanjutnya ini adalah 7 katalog software, di mana ini adalah 7 katalog knowledge di mana berisi principle, guidelines, rules, detect patterns, exploits, vulnerabilities, dan historical risk. Pertama itu adalah prinsipal, di mana prinsipal ini adalah sebuah prinsip pernyataan kebijaksanaan eh, keamanan umum yang diturunkan eh, dari pengalaman nyata, di mana prinsipnya berada pada level filosofis, bersifat high level, dan bermanfaat untuk mendiagnosis kelemahan arsitektur maupun mempraktikkan rekayasa keamanan yang baik. Ini relevan pada SDLC karena terdapat security requirement, software arsitektur, dan software design. Contohnya itu pertama adalah list privilege, selanjutnya ada diffuse in depth, dan file securely, serta economy of mechanism. Selanjutnya adalah guidelines, di mana guidelines ini adalah rekomendasi pada level semantik tentang hal yang harus dilakukan atau dihindari dalam konteks teknis tertentu. Evaluasi guideline ini dilakukan melalui analisis manusia dan dapat mengungkap kelemahan arsitektur maupun bug implementasinya. Ini relevan pada SDLC karena memuat security requirement, software design, dan code. Dengan contoh Java, Java Final, Java Validation, Code Deprecated API, dan Secure Session MGMT. Selanjutnya adalah rules, di mana rule adalah rekomendasi level sintaksis yang diverifikasi melalui lexical scanning atau parsing kode. Ini bersifat spesifik untuk bahasa pemrograman tertentu dan dapat diotomatisasi dalam static analysis tool. Ini relevan karena memuat code dan dapat diotomasi di static analytic tool. Contohnya itu menghindari gets DC, menghindari strcpy, menghindari create, dan menghindari sprint error. Selanjutnya adalah attack patterns, di mana ini adalah pola umum yang dikembangkan dari penalaran atas sekumpulan besar eksploit perangkat lunak. Ini bersifat abstrak sehingga dapat diterapkan di lintas sistem. Berguna untuk mengidentifikasi risiko, rancang abuse case, dan security test plan. Ini relevan pada SDLC karena dapat abuse case, software design, security test plan, dan penetration test. Contohnya itu flow, cross-site scripting, STL injection, man in the middle, time of check, time of use, dan privilege escalation. Selanjutnya adalah exploit dan vulnerabilities, di mana exploit adalah instansi spesifik dari serangan pada sistem komputer yang memanfaatkan satu atau lebih kerentanan tertentu. Di mana ini relevan pada SDLC karena dapat penetration test dan build system. Contohnya Eternal Blue, Cell Shock, dan Heartbleed. Sedangkan untuk vulnerability adalah hasil dari catat atau defect dalam perangkat lunak yang dapat digunakan penyerang untuk memperoleh akses atau mempengaruhi keamanan sistem secara negatif. Ini relevan pada SDLC karena memuat code, arsitektur, desain, dan build. Contohnya itu adalah CVE 2060 Heartbleed, CVE 2061 Cellshock, dan CVE 2017-01 Eternal Blue. Yang terakhir adalah historical risk, di mana risk adalah pasangan antara kondisi kejadian dengan kuantifikasi kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Historical risk adalah deskripsi kunci dari isu spesifik yang ditemukan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, di mana ini mencakup pemetaan dampak bisnis atau misi. Nilainya itu adalah identifikasi dini, mitigasi terarah, dan konsistensi manajemen risiko. Contohnya itu adalah Morris Worm pada 1988, selanjutnya Heartbeat pada 2014, dan WannaCry Ransomware pada 2017. Demikian adalah penjelasan saya mengenai
eval dari knowledge of software security ini. Terima kasih.